Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, teman-teman mahasiswa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan rasa syukur kita tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga kita aturkan salam hormat kita kepada Nabi akhir zaman, Baginda Rasulullah SAW. Baiklah, kita akan segera mulai perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga pada teman-teman mahasiswa atau siapapun yang membuka video ini. Semoga di materi singkat yang saya akan bawakan ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tujuan bisnis dalam Islam. Ada beberapa tujuan yang teridentifikasi atau terdeteksi oleh dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya ada mengandung dua tujuan, yakni tujuan duniawi dan ada ukhrawi. Tujuan duniawi di sini adalah bagaimana suatu kegiatan yang terjadi seperti layaknya biasa, ada penjual dan pembeli dan melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli tersebut terdapat dua turunan, yaitu secara tunai dan tidak tunai. Secara singkat pengertian jual beli secara tunai, adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Sedangkan secara tidak tunai ada sedikit panjang lebar, karena di sini kalau secara tidak tunai kita akan memasuki atau melalui beberapa tahap. Di antaranya adalah tahapan pencatatan, kemudian jumlah nominalnya jangan sampai melebihi apa yang sudah disepakati di awal. Seperti itu. Kemudian tujuan berikutnya dalam kita melakukan jual beli atau bisnis dalam Islam ini adalah, pada tujuan ukhrawi ini kita mencari keuntungan atau mencari keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya untuk sibuk memperkaya diri sendiri, akan tetapi kita juga harus memberikan harta benda kita kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, keluarga, tetangga, dan lingkungan yang terdekat oleh kita. Kemudian kita lanjut, ada tiga kategori yang terdeteksi di dalam Al-Quran, disebutkan di sini. Yang pertama adalah bisnis yang menguntungkan. Ada bisnis yang Allah syariatkan atau Allah singgung dalam ayat-ayat Allah yang sudah pasti menguntungkan. Kalau menguntungkan untuk orang yang menjalankannya. Kemudian yang kedua ada bisnis yang merugikan, dan yang ketiga ada pemeliharaan prestasi, atau bisa saya sebut di sini sebagai istiqomah kita dalam melakukan suatu ibadah, atau bisa dikatakan prestasi. Kemudian ada hadiah dan hukuman. Oke, mas, kita lanjut ke pengertian bisnis yang menguntungkan itu. Bisnis yang menguntungkan terbagi ada tiga elemen dasar yang patut kita perhatikan. Yang pertama adalah mengetahui investasi yang paling baik. Jadi kalau kita mau berbisnis, kita mengetahui investasi yang paling terbaik. Kalau misalnya kita contoh untuk memberikan sedekah, atau kita ingin melakukan kebaikan di harta kita, kita pilih yang paling terbaik yang mungkin dijangka oleh banyak orang. Kalau misalnya harta kita
kita berikan makanan, sudah pasti itu contoh yang baik untuk teman-teman semuanya ya. Kita beri makan, dengan makanan yang kita berikan itu akan menjadi tenaga untuk orang yang kita kasih itu, dan ketika dia beribadah, kita akan mendapatkan manfaat dari ibadah itu walaupun kita tidak melakukannya. Nah, di sini di poin pertama ini kita dianjurkan untuk kita menginvestasikan harta kita di yang paling terbaik. Jadi kita harus cari berpikir, berinovasi, bervariasi dalam kita melakukan sedekah. Salah satu contohnya yang saya masih ingat dikatakan oleh guru saya, kalau memang kita mau cari investasi terbaik adalah kita memberikan harta kita untuk memperbanyak buku-buku agama, kita sebarkan. Jadi dengan adanya ilmu itu, karena ilmu itu sifatnya lumayan lama, lumayan kekal, bisa dikatakan ya, karena dia bisa bertahan di otak manusia, ataupun bisa bertahan di rak-rak buku, dan orang akan berganti-gantian untuk membacanya, dan kita tetap mendapatkan pahalanya. Seperti itu ya, kita jadi mencari investasi yang paling terbaik. Tergantung kita secara kreativitas kita untuk menentukan mana yang terbaik ya. Kemudian membuat keputusannya logis. Jadi di dalam Al-Quran di beberapa ayat disinggung sesuai dengan referensi yang saya dapat di sini. Di poin kedua, kita harus membutuhkan keputusan yang logis terhadap suatu usaha yang kita jalani. Logis dalam artian harus melalui pikiran yang akal sehat tentunya ya, tidak dalam keadaan pengaruh obat-obat terlarang, tidak dalam keadaan tekanan mungkin, atau depresi dan lain sebagainya. Yang berikut adalah perangai atau perilaku yang buruk. Jadi kita sudah pantasnya, sudah patutnya kita mengikuti perangai atau perilaku pengusaha-pengusaha atau para saudagar, para dermawan yang telah kita ketahui ceritanya atau kita pernah baca, atau yang paling penting kita bisa mendengar dari kisah-kisah sahabat Rasulullah seperti Abdurrahman bin Auf, salah satu saudagar kaya di zaman Rasulullah. Ada juga Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Kita tinggal menciplak, kita tinggal mengikuti perilaku atau perangai yang dia dilakukan selama hidupnya. Otomatis kita pasti akan sukses untuk menjalankan bisnis atau jual beli. Kemudian bisnis yang merugikan maksudnya adalah kebalikan dari bisnis yang menguntungkan tadi. Jadi kita tidak berpedoman pada tiga poin penting tadi. Otomatis bisnis yang kita akan lakukan akan rugi. Kita akan memilih suatu pilihan atau keputusan yang kita belum tahu secara logis ternyata tidak benar. Kita tidak terlalu mementingkan hasil dari uang itu yang kita kelola menjadi bisnis itu, jual beli. Kita tidak terlalu peduli dengan modal yang kita pakai dari hasil riba kah, dari pinjaman bank, atau mungkin dari hasil pencurian atau hasil manipulasi, mengakibatkan bisnis yang kita lakukan menjadi rugi di dunia dan juga rugi pastinya di akhirat. Ketiga, yang terakhir adalah pemeliharaan prestasi hadiah. Jadi di sini maksudnya adalah kita terus memelihara, kita terus istiqomah prestasi-prestasi yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan,
atas dasar semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian kita saling berbagi hadiah, dan sudah pasti dengan segala yang kita kerjakan itu, segala ibadah yang kita lakukan, kita pasti akan tujuannya untuk meraih prestasi, atau yang biasa Allah jelaskan adalah kita akan mendapatkan surganya Allah di yaumil akhir nanti. Dan sebagai untuk memotivasi juga Allah menyediakan hukuman, atau Allah memberikan sanksi hukuman kalau kita melanggar apa yang telah dilanggar oleh Allah, apa yang tidak disukai oleh Allah. Hukuman itu sebagai pengingat untuk supaya kita tetap memelihara prestasi itu. Sebagai contoh, kita melakukan suatu ibadah menuntut ilmu di suatu kampus, otomatis kalau kita melakukannya dengan sabar selama 4 tahun, masuk dengan melakukan korbankan waktu kita, mengorbankan uang kita, pasti kita kalau mulus-mulus pasti kita akan melakukan prestasi yang baik, kita akan lulus, kita akan menjadi sarjana yang unggul, sarjana yang bisa bersaing dengan yang lainnya. Dan sudah pasti kita akan mendapatkan keridhaan Allah juga. Oke teman-teman semuanya, itu saja materi yang singkat yang saya bisa berikan kepada teman-teman semuanya. Dan di akhir pembelajaran di materi ini ada tugas pribadi untuk teman-teman semuanya. Jadi kita akan mengidentifikasi orang-orang yang sudah melakukan bisnis. Jadi bisa dicari dari internet, atau orang-orang yang di sekeliling kita mungkin yang pernah melakukan usaha. Jadi kita tulis misalnya usahanya apa, orangnya siapa, dia di lokasi apa, melakukan usaha apa, kemudian dia pernah terjerat kasus riba mungkin, atau kasus apa halangan-halangannya, kemudian bagaimana dia cara membangkitnya, dan terakhir kita mengambil kesimpulan. Jadi tugas ini kita dibuat dengan di Word ya, diketik, kemudian dikompres melalui PDF dan dikirim ke saya. Saya kira jelas ya untuk tugasnya, dan saya akan merekomendasi kalau teman-teman melihat banyak di internet, diantaranya adalah di YouTube. Teman-teman bisa dilihat di 2 channel YouTube ini, ada Cap Capung dan Pecah Telur. Di sini adalah 2 channel yang menggali para pengusaha-pengusaha yang berada di bidangnya masing-masing, di pertanian, elektronik. Mereka menggali inspirasi yang bisa dibagikan oleh penonton YouTube. Di situ banyak sekali, teman-teman bisa menggunakan referensi itu. Oke, saya ulangi lagi ya, komponen-komponen yang harus ada di sekitar, dia enggak terlalu banyak, sekitar setengah halaman aja kayaknya cukup. Jadi komponen-komponennya adalah pertama, tokonya siapa ini, dia, kemudian produk yang dijualnya apa, kemudian halangan-halangan yang dia lalui selama dia berusaha. Mungkin ada yang dalil-dalil atau hadis Nabi atau para
ucapan-ucapan para sahabat-sahabat atau kata-kata bijak yang dia sampaikan di YouTube, atau teman-teman melihat di YouTube, atau di tulisan-tulisan di internet, atau yang teman-teman langsung orangnya yang kenalnya langsung, teman-teman mungkin ingat kata-katanya, bisa ditulis di situ. Seperti contoh mungkin kata-katanya seperti ini: bapaknya selalu memegang teguh kepada prinsip hadis ini, begini-begini, seperti itulah kurang lebih. Kemudian pada akhirnya dia bangun kembali mungkin usahanya, terus dan sedikit kesimpulan dari teman-teman di bawah seperti itu, cuma pendek aja. Oke, terima kasih untuk waktu teman-teman semuanya yang telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan mungkin langsung aja di WA. Saya tutup materi pada kesempatan ini dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.